Sampurasun. Mugi rahayu sagung dumadi. Semoga selamat sentosa seluruh alam. Melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe. Pancak paguh kana tanu, akar rumbai nepi kacai. Sirung ngait ka langit, moal unggut kalinduan, moal kedak keanginan. Kagorengan tepung akhir jeung kagorengan, kahadean tepung akhir jeung kahadean. Begitulah pitutur Sunan Ambu atau Batari Ambu, bahwa menanam kebaikan akan menuai kebaikan, pun sebaliknya menanam keburukan akan menuai keburukan. Itulah hukum karma yang abadi. Sesar Baribis Majalengka, ancaman gempa bumi Jakarta. Baru-baru ini ada sedikit kegaduhan di kalangan ahli bumi kita. Pemaparan ahli geodesi Australia, Akraf Kaulali, yang dipublikasikan oleh Earth and Planetary Science Letters pada tahun 2016 menemukan sesar aktif melintang sekitar 25 km di selatan Jakarta. Sesar ini kepanjangan dari sesar Baribis. Selama ini muncul anggapan sesar Baribis hanya membentang di wilayah Cilacap di Jawa Tengah hingga kawasan Subang, Jawa Barat. Temuan Kaulali menampiknya dan memicu perdebatan di kalangan ilmuwan Indonesia. Jika mengacu temuan itu, sesar ini melintang dari Purwakarta, Cibatu, Bekasi, Tangerang, dan Rangkas Bitung. Jika ditarik lurus dari Cibatu ke Tangerang secara kasar, sesar ini melewati beberapa kecamatan di Jakarta seperti Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Jagakarsa. Saya teringat kejadian gempa bumi di Majalengka pada tanggal 6 Juli 1990. Saya berasal dari kota Majalengka Kulon, Majalengka Kota. Saat kejadian, saya sedang sarapan pagi sekira pukul 6 pagi bersama keluarga. Tiba-tiba suara gemuruh, tanah seperti bergelombang, genting-genting berjatuhan dan orang-orang berlarian keluar rumah. Guncangan terjadi lebih kurang 2 menit. Saat itu informasi tidak semudah zaman sekarang. Tidak ada media sosial. Televisi Republik Indonesia pun memberitakan ala kadarnya. Demikianlah situasi zaman Orde Baru, semua informasi serba terbatas. Kini kita mengetahui bahwa saat itu pusat gempa berada di 5,5 derajat lintang selatan dan 108,2 derajat bujur timur dengan kedalaman 14 km. Pusat gempa berada di darat. Kekuatan gempa saat itu 5,8 skala Richter. Karena pusat gempa berada di darat dan kedalaman 14 km, guncangan dirasakan sangat kuat dan sangat merusak. Pusat gempa bumi Majalengka berada di sesar Baribis, sesar patahan yang memanjang hingga Jakarta. Gempa bumi yang berasal dari pergerakan sesar aktif di darat pada umumnya bersifat merusak, meskipun magnitudonya tidak terlalu besar, namun mempunyai kedalaman yang dangkal. Karakteristik gempa bumi merusak di wilayah Jawa Barat adalah gempa bumi yang bersumber dari pergerakan sesar aktif. Riset sejarah dan simulasi dilakukan oleh Ngok Nguyen serta timnya untuk menemukan dugaan kuat 2 gempa besar di Jakarta pada tahun 1780 dan 1834 yang berpusat di sesar Baribis. Gempa pada 22 Januari 1780 disebut sebagai gempa terbesar yang pernah terjadi di Pulau Jawa. Kekuatannya mencapai 8,5 skala Richter. Getarannya terasa di seluruh Jawa dan Sumatera bagian selatan. Akankah gempa bumi ini terulang?
Pakar Gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Dr. Dani Hilman berpendapat kemungkinan sesar aktif Baribis melintasi kawasan DKI Jakarta masih perlu penelitian mendalam. Peneliti Pusat Geoteknologi LIPI tersebut mencatat selama ini belum ada riset yang memuat data secara mendetail mengenai aktivitas sesar di wilayah Jakarta. Kalau tentang sesar Baribis, yang kemungkinan melewati Jakarta itu adalah benar, tapi perlu pembuktian lebih lanjut, karena data detailnya belum ada. Demikian kata Hilman di Jakarta, seperti dikutip oleh Antara. Sesar aktif Baribis membentang mulai dari Purwakarta hingga ke daerah Baribis di Majalengka. Nama Baribis sendiri berada di Majalengka. Gempa kuat yang bersumber dari sesar ini diduga pernah terjadi pada tahun 1862 di Karawang. Semoga kita selalu terlindung dari segala balai, segala macam bencana. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Jaga.